Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Samudra dari kelas D3TT09A dengan NIM 21201018. Jadi, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai makalah yang sudah saya buat dalam tugas besar etika profesi. Oke, jadi di makalah ini saya mengambil topik atau judul mengenai budaya etika pada perusahaan PT Nippon Indosari Corporation. Oke, jadi di eh, makalah ini saya ada beberapa topik bahasan yang saya bahas. Oke, yang pertama itu ada latar belakang sama dan rumusan masalah. Di latar belakangnya sendiri itu merupakan PT Nippon Indosari Corporation Tbk atau disingkat ROTI. Itu merupakan perusahaan roti dengan merek Sari Roti. Jadi di perusahaan ini itu memiliki sebuah pabrik di beberapa pulau di Indonesia dan mengakuisisi saham mayoritas di PT Prima Top Boga pada tahun 2018. Nah, namun akuisisi tersebut itu melanggar aturan KPPU karena dilaporkan hanya 4 hari setelah batas waktu yang ditentukan. Jadi pada tahun 2023 itu KPPU memerintahkan PT Nippon Indosari Corporation Tbk didenda sebesar 2,8 miliar karena melanggar pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terus pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 mengenai penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Di makalah saya ini juga terdapat beberapa rumusan masalah. Lebih tepatnya ada dua rumusan masalah yang saya ambil, yaitu dampak akuisisi PT Prima Tboga oleh PT Nippon Indosari Corporation Tbk terhadap persaingan usaha di pasar roti di Indonesia, serta strategi PT Nippon Indosari Corporation Tbk dalam menghadapi hukuman denda dari KPPU atas pelanggaran aturan akuisisi. Dan juga terdapat beberapa tinjauan teori yang saya ambil untuk uh, mendukung makalah ini. Yang pertama itu ada sejarah dari PT Indosari Corporindo, lalu ada budaya kerja di PT Nippon Indosari Corporindo, dan juga ada akuisisi dari PT Prima Toboga oleh PT Nippon Indosari Corporindo, dan ada tagar hashtag boycott sari roti yang terjadi pada 2016. Oke, pada landasan teori yang pertama itu ada di sejarah PT Nippon Indosari Corporindo. Jadi di perusahaan ini merupakan singkatannya itu bisa dibilang roti, yang itu terkenal di Indonesia dengan merek Sari Roti. Pada tahun 2018, Roti atau Nippon Indosari Corporindo ini mengakuisisi saham mayoritas di PT Prima Top Boga, tetapi akuisisi ini melanggar aturan KPPU karena dilaporkan hanya 4 hari setelah batas waktu, sesuai dengan latar belakang tadi. Dan juga budaya kerja di PT Indosari Corporation ini meningkatkan produktivitas dengan pengawasan kinerja dan pengaturan jam kerja. Namun budaya kerja yang terlalu ketat ini dapat menyebabkan kejenuhan dan menurunkan produktivitas karyawan serta menciptakan lingkungan yang kurang kondusif. Lalu ada juga mengenai akuisisi di PT Prima Toboga oleh PT Nippon Indosari Corporation. Jadi di kasus ini tuh terkait posisi saham PT Prima Tobaga pada 2018 ini melibatkan keterlambatan pelaporan kepada KPPU yang menyebabkan pelanggaran aturan itu pada 2023 PT Indosari Corporindo itu dikenakan denda sebesar 2,8 miliar kepada perusahaan, dan kasus ini tuh kontroversial karena dapat mengganggu pasar roti yang kompetitif secara nasional dan bahkan regional. Nah, dan adanya boykot sari roti pada tahun 2016 ini uh, dimulainya pada tanggal 2 Desember lebih tepatnya 2016 di saat aksi 212. Nah, di saat itu tuh pedagang sari roti membagikan roti gratis dengan tulisan gratis untuk mujahid. Tapi PT Nippon Indosari ini merilis press release kontroversial setelahnya dan memicu krisis dan reaksi negatif.
Lalu hashtag boykot Sari Roti menjadi viral di media sosial dan membagi masyarakat antara pendukung dan penentang aksi 212. Dan juga seruan boykot ini semakin meluas setelah press release dianggap sebagai pembelaan diri dari Sari Roti. Dan ada analisis yang bisa saya ambil dari kasus ini, yaitu pada 2018 PT Nippon Indosari Corporation ini atau Sari Roti ini mengakuisisi mayoritas saham dari PT Primatoboga untuk memperkuat pasar roti di Indonesia. Namun dari PT Nippon Indosari ini telat melaporkan akuisisi ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, dan dari kasus itu dari PT Sari Roti juga, akhirnya dikenakan denda sebesar 2,8 miliar dan menganggap akuisisi ini dapat mengganggu pasar roti yang kompetitif. Dan juga pada 2016 ini perusahaan menghadapi krisis komunikasi dengan tagar tersebut di media sosial terkait isu dukungan politik. Dan juga perusahaan merespon dengan klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak mendukung calon manapun. Lalu juga menegaskan komitmen terhadap netralisasi politik. Ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil dari masalah ini. Yang pertama itu pelanggaran terhadap aturan pelaporan ke KPPU itu dalam proses akuisisi menunjukkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi terkait. Dan juga denda yang dikenakan itu menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu meningkatkan tata kelola dan ketaatan terhadap hukum. Dan juga yang kedua, pengalaman krisis komunikasi yang terjadi pada PT Sari Roti itu menegaskan pentingnya manajemen reputasi dan juga kemampuan merespon dengan baik terhadap isu-isu yang sensitif dapat membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dan juga yang ketiga itu pelanggaran tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap citra perusahaan di mata publik, masyarakat dan pemangku kepentingan cenderung memandang lebih baik perusahaan yang beroperasi dengan etika dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dan juga ada beberapa saran yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu perusahaan perlu memperkuat budaya etika bisnis, menjadikannya sebagai bagian integral dari operasional seharian untuk menghindari insiden yang dapat merugikan reputasi. Dan juga penguatan dalam strategi komunikasi perusahaan diperlukan untuk mengatasi krisis reputasi dan menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil kepada publik. Oke. Ada beberapa sumber referensi yang saya dapatkan dari makalah saya. Yang pertama itu saya mengambil dari Empirical Study at PT Nippon Indosari Corporation Semarang pada tahun 2019 dengan judul The Effect of Burnout and Work Discipline on Employee Performance. Dan yang kedua ada kunjungan lapangan ke PT Sari Roti oleh University Tarumanegara. Dan juga yang ketiga itu saya mengambil dari e-book atau jurnal mengenai pengaruh pengawasan kerja, budaya kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Itu di kasusnya pada karyawan PT Nippon Indosari Corporindo di Kabupaten Pasuruan oleh Universitas Islam Malang pada tahun 2021. Dan juga saya mengambil dari webtirto.id dengan judul kasus hukum membelit gurita bisnis Sari Roti. Dan juga yang terakhir itu strategi krisis komunikasi PT Nippon oleh Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial pada vol 10 dan nomor 1 page 29 tahun 2021. Oke, mungkin sedikit presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.